1. Sejarah singkat hari lahir Pancasila. Saat itu, Belanda yang sudah sekian tahun bercokol di Indonesia dipaksa angkat kaki dari Indonesia oleh Jepang. Jepang yang sebelumnya telah menduduki negara-negara Asia lain, akhirnya sampai juga di Indonesia. Pasca diusirnya Belanda, Jepang mulai membuat berbagai kebijakan yang salah satu tujuannya adalah supaya mereka dapat memenangkan perang melawan pihak sekutu. Terlebih lagi, mereka telah memulai peperangan dengan Amerika Serikat, yang artinya mereka sedang berhadapan dengan lawan yang tangguh. Karenanya, Jepang membutuhkan berbagai cara dan upaya. Perjuangan yang dilakukan Jepang akhirnya berujung pada kekalahan. Di tengah situasi yang semakin tidak menentu itulah, Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai langkah konkret dari janji tersebut, dibentuklah Dokuritsu Junbi Kosakai atau juga dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan inilah salah satu badan yang berperan penting dalam sejarah singkat hari lahir Pancasila. BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk menyelidiki hal-hal penting berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia sekaligus menyiapkan rencana kemerdekaan. Dalam menjalankan perannya, BPUPKI menggelar rapat atau sidang sebanyak 2 kali. Pada sidang BPUPKI pertama, 3 tokoh Indonesia mengusulkan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, juga IR Soekarno. Dikarenakan belum usainya pembahasan dalam sidang, maka diputuskanlah untuk membentuk sebuah komite untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dalam sidang tersebut. Komite ini kemudian dikenal dengan sebutan Panitia 9, yang beranggotakan 1. Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. Ahmad Subarjo, 4. Muhammad Yamin, 5. Wahid Hashim, 6. Abdul Qahar Muzakir, 7. Abi Kusno Cokro Suyoso, 8. Haji Agus Salim, dan 9. A.A. Maramis. Kesembilan tokoh inilah yang akhirnya menyelesaikan pembahasan mengenai dasar-dasar negara, termasuk juga Pancasila, yang mana menjadi bagian penting dari sejarah singkat hari lahir Pancasila. Pembahasan dasar negara ini selesai pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang berbunyi seperti berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila akhirnya baru benar-benar disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh PPKI. Pancasila yang disahkan pada hari tersebutlah yang isinya kita kenal sekarang, yaitu dengan direvisinya sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 2. Contoh implementasi sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila oleh generasi muda antara lain: yang pertama, gotong royong. Generasi muda dapat menunjukkan sikap gotong royong dengan membantu sesama dalam hal apapun. Misalnya membersihkan lingkungan, membantu korban bencana alam, atau membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan. Yang kedua, toleransi. Generasi muda dapat menunjukkan sikap toleransi dengan menghormati perbedaan pendapat, agama, suku, dan budaya antar individu. Misalnya, dengan tidak mempermasalahkan perbedaan tersebut dan tetap menjalin hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, nasionalisme. Generasi muda dapat menunjukkan sikap nasionalisme dengan mencintai tanah air, menghargai kebudayaan Indonesia, dan mempelajari sejarah bangsa Indonesia. Misalnya, dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kebangsaan dan mempelajari budaya Indonesia. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang berarti bahwa Pancasila merupakan landasan utama atau prinsip dasar yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan bernegara di Indonesia,
termasuk dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum. Bukti nyatanya adalah, yang pertama, Pancasila termasuk dalam pembukaan UUD 1945 dan menjadi dasar negara yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembukaan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa Pancasila harus dijadikan sebagai landasan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, setiap lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, harus mengacu pada Pancasila dalam pengambilan keputusan hukum. 4. Cara mengatasi berbagai tantangan pelanggaran atau tidak dilaksanakannya Pancasila sebagai ideologi, yaitu pertama, dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang dilakukan di sekolah dan masyarakat dapat membentuk sikap dan moral yang baik pada generasi muda, sehingga mereka dapat memahami dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana contohnya adalah dengan menerapkan program pendidikan karakter di sekolah-sekolah yang meliputi pengenalan nilai-nilai Pancasila dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pengawasan dan penegakan hukum. Pihak berwenang seperti kepolisian dan kejaksaan harus melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap nilai-nilai Pancasila. Contohnya, dengan melibatkan lembaga pendidikan, keamanan, dan pemerintah dalam melakukan kerjasama dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila, serta membentuk tim koordinasi yang terdiri dari berbagai lembaga untuk melakukan tindakan konkret dalam mengatasi pelanggaran terhadap Pancasila. Kemudian, penegakan sanksi. Pemerintah harus menegakkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap nilai-nilai Pancasila sehingga tercipta efek jera dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya nilai-nilai tersebut. Contohnya dengan memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila seperti penghinaan terhadap simbol-simbol negara, rasis, dan intoleransi terhadap perbedaan agama, suku, dan ras.